Oke, Bapak Ibu, Anda sudah lihat hasil videonya luar biasa sekali, bukan? Beliau merupakan atlet badminton paralimpik yang fenomenal karena merebut 3 medali di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Tidak tanggung-tanggung. Tunggal putri, ganda campuran. Ini adalah prestasi yang bagi saya fenomenal sekali. Karena satu orang 3 medali di cabang yang sangat bergengsi, yaitu bulu tangkis. Dan Bapak Ibu sekalian, di sela kesibukan beliau berlatih di Pelatnas, beliau hari ini menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang bersama kita. Ya, dan tanpa panjang lebar lagi, kita berikan aplaus yang luar biasa bagi Ibu Leani Ratri Oktila. Oke, aplausnya dong guys. Ya, halo Kak Leani, apa kabar? Halo Pak Ara, puji Tuhan, sehat, baik. Wah, luar biasa ya. Kak Leani, kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau Pak Ara kan sudah kenalan ya tadi di belakang panggung ya, Cie. Kalau sekarang ini boleh nggak Kak Leani perkenalkan dulu dong latar belakangnya dari mana gitu. Oke, halo semuanya, nama saya Leani Ratri Oktila. Saya anak nomor 2 dari 10 bersaudara. Saya berasal dari Siabu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Oh, mana nih suaranya yang dari Sumatera, dari Riau nih, langsung ya chat aja, semuanya. Kak Leani ini denger-dengar nama Oktila nih spesial banget nih buat Kak Leani. Soalnya nama Oktila adalah nama belakang mama saya, Pak Ara. Jadi semua keluarga itu yang perempuan dikasih nama Oktila sama orang tua. Semua? Ya. Wow, berarti itu nama mama. Memang marganya turun dari mama atau dari papa atau ini apa ini kisahnya? Bukan marga itu. Bukan marga. Jadi papa asli Jawa, mama asli Minang. Jadi kalau kata papa, kalau kata beliau dulu, bucinnya beliau dulu katanya gini, kenapa nama kalian saya kasih nama Oktila semua? Saya harap jika suatu saat nanti anak saya ada yang sukses di dunia internasional, entah itu di olahraga atau di pendidikan atau segala macam, nama belakang yang selalu dipakai yaitu nama Oktila. Itulah cinta papa kalian sama mama kalian itu. Merinding loh saya dengarnya. Jadi nama Oktila itu sudah disandingkan oleh Kak Leani sebagai doa dari orang tuanya bahwa kelak anaknya akan mengharumkan nama bangsa ya kan di kancah internasional. Luar biasa. Bapak Ibu ya, ingat nama adalah doa ya. Ini salah satu rahasia. Baru 2 menit kita ngobrol langsung dapat rahasia suksesnya. Ternyata cinta orang tua di awal pertama-tama menjadi sumber semangat. Bicara mengenai cinta orang tua nih Kak Oktila nih. Kan kesannya kan bagus nih ya. Wah, Kak Leani dicintai papa segala macam gini. Kalau boleh nanya nih Kak Leani ya. Yang nyuruh jadi atlet nih siapa gitu Kak Leani? Ya papa tadi, Pak Ara. Papa juga gitu ya. Iya, kalau orang bilang, oh ini kecil memang gigih latihan atau gimana, memang perjuangan saya. Enggak, Pak Ara. Kalau anak kecil semuanya kalau menjadi atlet itu bohong kalau itu memang dari dirinya dia atau dari atlet tersebut pengen jadi atlet. Saya rasa jarang, sangat jarang. Bukan saya ngelihat nih Pak Ara di sekeliling kan juga banyak nih atlet-atlet. Ya. Karena mereka malasnya latihan, disupport orang tuanya, mereka diantar orang tuanya. Kalau kami enggak Pak Ara, kami tinggal cuma di kampung. Jadi mau nggak mau ya olahraga hanya itu yang misalnya papa latihan itu hanya bulu tangkis, dan papa tuh nggak selalu ngasih perbandingan mau latihan badminton atau mau jogging, mau latihan badminton atau mau ke ladang, ke kebun. Jadi selalu ngasih pilihan yang benar-benar nggak enak, Pak Ara. Sebentar Kak Leani. Saya dari cerita ini aja saya udah sangat terinspirasi. Tuh, jadi Kak Leani ini bukan di kota Riau-nya ya? Bukan, Pak Ara. Saya di desa, di Siabung. 11 km dari Batalion. Jadi jauh banget ke dalam lewat hutan-hutan. Oh, jadi kalian ini kalau dibilang oh dari Riau, saya pikir tuh anak kota gitu loh, tinggal di kota Riau. Bukan, wong desa, Pak Ara. Oh alah, jadi 11 km dari Batalion. Iya, dari kota. Dari kota itu 11 km. Wow. Teman-teman, di mana Anda tinggal itu tidak mempengaruhi. Di mana Anda lahir itu tidak mempengaruhi. Hari ini dari desa yang namanya kita belum pernah dengar,
lahir juara dunia. Wah, luar biasa, beri tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalian ini dari desa. Maka setiap kali pulang sekolah atau waktu kecil, Bapak tuh milihnya apa? Latihan badminton, jogging, Mau jogging, latihan badminton, atau mau ikut papa ke ladang? atau ke papak ladang. Itu di antara tiga itu yang paling mengerikan yang mana, Kak? Yang paling mengerikan yang jogging, Pak Ara. Oh, yang jogging itu paling mengerikan ya. Kenapa itu? Yang jogging orang lain itu Pak Ara joggingnya di stadion, di rumput, di ini. Kami joggingnya di aspal, Pak Ara. Di aspal. Di aspal. Dan Jadi itu perjalanan itu nggak ada penduduk, Pak Ara. Kita melewati kuburan, kita melewati hutan karet. itu boleh tahu nggak sih kenapa? Itu umur berapa Anda sudah dipaksa jogging itu? Itu dari SD sampai SMP, Pak Ara. Jadi Dari mungkin SD? sekitar umur 8-9 tahun. Sampai SMP. Oh, berarti itu masih SD kelas 1, kelas 2 lah ya? Kelas 8, 3, 9, mungkin tepatnya kelas 3. 3. Oke. Itu sudah dipaksa jogging? Udah dipaksa jogging, Pak Ara. Makanya saya juga juara di bulu tangkis, saya juga juara di atletik, Pak Ara. Kebanyakan jogging. Pernah nanya nggak sih kalian nih, Pah, orang tuh ya pulang sekolah suruh bikin PR, les gitu ya kan, ya, atau mungkin main layangan kayak apa. Pernah nanya nggak sih, kok Papa nyuruh anaknya jogging gitu loh? Ya enggak, Pak Ara, kita nggak berani tanya. Papa soalnya orangnya keras, terus beliau itu sekolah itu dalam hidup Papa tuh sekolah tuh nomor 4 atau nomor 5. Yang pertama kamu sehat, yang kedua pokoknya itu banyak peraturan Papa itu memang kita udah diajarkan sejak kecil, Pak Ara. Jadi sekolah itu bukan hal yang penting buat Papa. Wow. Tapi Kalau tadi yang kamu nomor mau satunya sekolah ya dari beasiswa. yang nomor satunya saya pengen diulang dong Kak. Yang nomor satu apa kalau Papa yang penting apa? Yang penting itu sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian Enterpriser HDI ya. Ingat ya, peluangnya masih banyak orang tua yang seperti papanya kalian itu. Yang penting sehat. Nah, kebetulan kan kita jualannya madu nih kalian nih ya. Jadi saya senang banget itu kalau ada yang bilang yang penting sehat tuh bener banget Bapak Ibu. Karena kalau sudah sampai tidak sehat, pendidikan tinggi, apapun semua nggak ada gunanya. Betul ya kalian ya? Iya, betul, Pak. Jadi sebenarnya kalian itu nggak seneng ya, suruh jogging itu nggak seneng ya? Ya, males parah yang teman-teman saya yang pada umumnya kecil-kecil gitu, pada main gambar, main kelereng, main ini, saya disuruh jogging. Belum kita diajak-ajak sama teman-teman, aduh ngapain jogging siang-siang katanya. Siang-siang ya? Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya itu adalah fondasi kalian hari ini kan? Ya kalau kita bisa, ketika saya sudah dewasa seperti ini ya tentu parah. Saya bisa kuat, bisa seperti sekarang itu ya karena semuanya itu saya menjalani prosesnya itu kan memang misalnya itu berlanjut, bukan hanya instan saya dapetin, kan enggak parah. Dasarnya saya sejak kecil udah begitu, saya dididik untuk keras, dididik latihan yang sedemikian rupa. Jadi ketika saya tinggal di mana aja, saya sudah punya dasar yang menurut saya itu yang Papa ajarkan tuh udah lebih dari cukup dari teman-teman yang di sekeliling saya gitu. Terus mulai berkarir di badminton itu karirnya dari mana Kak sampai ke Platda? Sampai sebelum kecelakaan ya maksud saya. Karirnya itu karena main-main di kampung, ada tingkat sekolah di tingkat kecamatan Pak Ara. Jadi guru-guru bilang itu saya Ratri sering main badminton, coba diikutkan. Nah, saya juara di kecamatan, saya juara di kabupaten, saya berangkat ke Provinsi Riau. Di Provinsi Riau saya di ajang itu saya nggak punya raket Pak Ara. Jadi raket saya masih raket mainan yang anak-anak yang Papa modif sendiri, dari raket besar ke raket kecil, dipotong, dilas, terus dilem. Wah, Parah. Jadi mau nangis ya kalau ingat perjuangan itu ya. Papa luar biasa ya, kreatif sekali ya. Ya, kreatif saya terlalu. Papa tuh sayang karena cuma memang beliau sangat keras. Jadi ketika saya bertanding, Papa tuh nggak tega, Pak. Sampai orang-orang di sana tuh ngasih pinjem. Soalnya raket yang saya pakai ini nggak boleh untuk bertanding. Saya nggak layak, nggak sesuai dalam peraturan gitulah, Pak. Jadi pas pulang dari sana saya kan bilang, Pak tadi saya main nggak boleh tanding pakai ini. Jadi ada orang ngasih saya pinjem raket. Dari situ saya tahu beliau bongkar celengan parah. Jadi Papa itu kalau nyelengin parah, jadi nggak di celengan pada umumnya. Jadi nyelenginnya dari batok kelapa. Kreatif ya ide batok kelapa. Boleh nanti saya coba. Iya, jadi kalau di Jakarta batok kelapa udah dipecahin semua sih, diambil santannya. Terus dari batok kelapa Papa buka celengan. Yang saya ingat itu Papa bongkar celengan, yang saat itu sampai sekarang raket itu masih saya simpen.
Pertama kali saya beli raket paling mahal di zaman itu tahun 99 kalau nggak salah 600.000 Pak Ara. Papa beliin raket saya pertama kali. Itu Papa nabung berapa lama ya Kak Ratri ya? Lama katanya sampai mau beli, waktu itu tuh saya mau nyicil beli kebun atau beli tanah gitu, itu kan uang untuk tabungan Papa waktu itu masih merintis Pak Ara. Kita kan transmigrasi ya dari Papa dari Jawa terus dioper ke sana ke Sumatera gitu. Jadi Papa bongkar celengan itu untuk belikan raket saya itu. Itu akan menjadi penyemangat sekali ya Kak Ratri ya. Tapi sejak itu sudah punya kebiasaan bawa bendera. Ups, sorry keceplosan. Jadi selain raket itu bendera juga sudah dari saat itu. Atau ada kisah lagi nih kenapa bendera selalu ada di situ? Bendera itu belum Pak Ara karena saya belum pernah bawa nama Indonesia. Oh, jadi bendera itu setelah kecelakaan baru mulai? Bendera itu setelah kecelakaan, terus ya saran dari Papa lagi, dari beliau lagi. Oh, jadi bendera juga dari Papa? Yang sampai mungkin di bagian orang bilang konyol Pak Ara. Jadi kami jalan-jalan ke Jogja, saya sama teman-teman pelatnas itu, saya ngelihat bendera yang ditancapin orang di kayak di bukit-bukit atau di mana kan ada Pak Ara tuh ditancapin kalau orang udah bisa ke sana tancapin bendera. Nah teman-teman pelatnas itu bilang, hormat yuk ke bendera. Duh kenapa katanya? Iya nanti kalau kita di Paralimpik udah bisa ngibarkan bendera di sana. Paralimpik itu kan semua atlet itu pengen jadi juara di sana Pak Ara. Impian semua atlet lah pasti. Iya ya, itu kayak gunung Mount Everest-nya, pendaki gunung betul ya? Puncak tertingginya iya, betul ya? Puncaknya nggak ada yang lebih tinggi dari itu lagi gitu. Nah di situ tuh teman saya hormat, Papa saya pernah bilang, saya ingat oh ya pantesan Papa saya pernah bilang bawa bendera tuh bawa kemana aja, jadi jangan sampai mungkin Pak Ara mungkin pernah dengar salah satu kasus di Indonesia, atlet di Indonesia yang pernah tanding ke luar negeri tapi tidak mengibarkan bendera. Ya. Itu ada beberapa lama sebelum ada. Itu saya sempat komplain Pak Ara, saya sempat buat statement di sosial media. Bukan kewajiban seorang pelatih atau pemerintah yang selalu bawain bendera buat kita gitu kan. Karena saya bawa ke diri saya sendiri Pak Ara. Saya bendera itu menjadi suatu penyemangat gitu loh. Jadi harusnya setiap atlet punya bendera sendiri, bukan harus dibawain pelatih, dibawain orang-orang tertentu. Enggak, karena saya sendiri latihan nih kita capek nih, bendera tuh terselip Pak Ara di tas saya itu pasti saya selipin bendera. Ini loh tujuan saya nanti ketika saya capek latihan, saya nangis di lapangan gitu. Ini yang penyemangat saya itu kan memang benar-benar bendera ini gitu. Jadi kalau atlet luar negeri nggak bawa bendera, menurut saya atletnya salah. Bagian yang ini nih banyak yang orang nggak tahu ya, Bu Ratri ya, bahwa ya jadi pada nyalain pemerintah Pak Ara. Ya, selain air keringat ada air mata ya. Banyak yang nggak tahu ya. Mereka kan taunya cuma air keringat aja ya. Atlet kan keringetan ya. Tapi ternyata waktu istirahat bendera itulah yang istilahnya mengeringkan air mata ya. Ayo sekali lagi, bangkit lagi gitu ya. Wow, guys. Notes yang kedua. Penting sekali kita nih punya sesuatu yang merimain kita mengapa kita harus melakukan perjuangan ini. Ya kalau dalam hal ini Kak Ratri punya raket, punya bendera ya, punya pesan-pesan Papa. Mungkin kita sebagian punya foto anak, mungkin kita punya foto orang tua, mungkin kita punya foto mereka di tanah suci, mungkin kita punya gambar rumah impian kita. Jangan ditinggal. Bikin yang versi kecil, selipin di dompet. Gitu kali ya Kak Ratri ya. Jadi kalau kita lagi pergi keluar, prospek, panas, lalu setelah berjuang mungkin kehujanan, mungkin ban motornya pecah, mungkin produknya madunya tumpah gitu ya kan, atau mungkin orangnya udah dibawa jauh-jauh nolak gitu ya kan, kadang-kadang kan udah berjuang gitu ya ngantar barang, orangnya nggak ada, nggak jadi beli gitu kan, aduh kan rasanya kayak gitu ya. Mungkin sama kayak Kak Ratri kalau lagi latihan gitu ya, terus kok kayak nggak, yang saya latih tidak sesuai harapan saya gitu ya, terus kita mengalami down, ya kita lihat gambar itu lagi dan kita bangkit lagi gitu ya Kak Ratri ya. Iya, satu lagi Pak Arani contoh nih. Saya udah bertahun-tahun jauh dari keluarga untuk suatu event. Dan di hari-hari mendekati event tersebut kita dapat kabar event itu batal. Atau event itu cancel. Oh pernah Kak? Pandemi parah 2019 kita nggak dapat event Pak. Betul kita. Saya sampai benar itu saya sampai bisa cancel.
Iya ya, pandemi ya, nggak ada yang Cancel ngalamin pandemi. parah. Terus gimana tuh Kak Ratri waktu Cancel. itu? Wah, saya sedih parah. Saya drop. Saya tuh saya bilang gini, saya bisa dibilang kecewa. Saya bilang, Tuhan, saya sudah ngelakuin semuanya nih. Saya jauh dari keluarga. Misalnya tuh, saya udah berjuang, latihan saya melebihi batas. Bahkan saya kena tegur berkali-kali karena pelatih takut saya overtraining. Karena saya Ya, nggak mau ya. nyanyain waktu. Saya nggak, waktu yang saya tinggalkan, waktu bersama keluarga ini saya tinggalkan buat di sini, untuk saya berjuang di sini. Dan mendekati hari H, saya segampang itu cancel event itu. Tapi saya kembali lagi Pak Ara, ini yang mengalami seluruh dunia, bukan saya aja. Terus kenapa saya harus terpuruk dalam posisi ini sendiri, sedangkan yang lain biasa aja, yang lain pulang ke daerahnya masing-masing. Mereka sih, ya saya melihat teman-teman kembali ke daerah nih, udah event cancel kok, kita kembali ke daerah, nggak pelatnas lagi. Waktu itu Ini penting sampai loh Kak Ratri. Maksud saya, teman-teman dicatat ya, barusan kalimat dari Kak Ratri itu menurut saya, kalau ada sesuatu terjadi, contoh pandemi gitu ya kan. Tadi yang dicontohin itu pandemi. Mungkin ada juga kejadian-kejadian seperti kalau kita di bisnis supply and demand, harga naik atau harga turun gitu ya kan. Itu kan nggak cuman menghantam kita, bukan cuman masalah saya, betul ya Kak Ratri ya. ya. Ini kan masalah semua gitu. Terus kenapa saya saja yang harus berpikir negatif gitu ya, saya yang harus down, saya yang harus sedih ya. Itu nasihatnya benar sekali loh Kak Ratri. Nggak cuman kamu yang kena masalah ini, semua orang kena ya, Ya. sehingga kamu nggak perlu dalam tanda petik lebay seolah-olah cuman kamu doang atau saya doang yang punya masalah gitu ya Kak Ratri ya. Iya, betul betul Pak. Tapi kan kalau kecelakaan kan cuman saya Kak. Kan nggak semua atlet kecelakaan Kak. Nah kalau yang kasusnya gitu tuh gimana tuh Kak? Boleh cerita nggak sih Kak itu gimana kejadiannya sampai bisa terjadi kecelakaan yang fenomenal itu? Menurut saya Kalau fenomenal ya, kecelakaan, karena kecelakaan itu menghasilkan juara dunia gitu ya kan. iya kecelakaan bukan hanya saya waktu itu ya. Benar Pak, karena jadi teman-teman biasanya nih parah, saya itu kan selalu naik motor. Naik motor Ya, tuh tarik 3 parah, karena saya nomor 2 nih, adik saya masih ada 8. oke, oke. Semoga Jadi, pemirsa tidak ada Pak Polisi di sini ya, Ibu ini tarik 3 barusan. Terus tapi terus. taat Pak Arai. Jadi adik-adik waktu itu saya bilang sama adik-adik kalian naik, waktu itu ada travel. Kan naik travel aja soalnya Mbak masih harus singgah-singgah. Nanti Oh capek ya. kalau nunggu gitu kan. Nah, hari itu adik-adik tuh saya masih ada, kalau orang Indonesia bilang selalu ada untungnya, benar. Saya nyuruh adik-adik naik travel nggak sama saya Pak Ara. Oh iya, betul. Jadi saya suruh ada. Kisahnya akan sangat tanggung jawab Anda akan sangat berat sekali kalau sampai ngeliat adik-adik seperti itu ya. Terus itu Iya. kecelakaan, ya kita persingkat saja lah. Kecelakaan dar Hmm. gitu ya. Apa sih yang terenggut Hmm. dari Anda dari kecelakaan itu? Kecelakaan der, saya lihat tangan sama kaki patah. Tangan sudah terbalik, kaki saya udah Sudah. posisinya kan kalau udah patah ya udah Ini gitu udah. tangan nih, Saya ini bilang, saya tangan. ambil telepon. Terbalik tuh gimana? Terbalik, kita balik. Tangan saya sudah nah udah kayak gitu Pak Arah. Nah, tepatnya udah gitu, udah yang terbalik seperti itulah, udah gitu. Jadi kaki juga gitu Pak Arah. Jadi kaki saya itu udah nggak gini lagi nih. Jadi Udah posisinya nggak. tuh udah gini. Ih. Tapi itu saya Dan nggak Anda pingsan sudah Pak Arah, atlet ya? saya angkat. Dan Anda sudah Sudah Pak atlet ya? Arah. Sudah. Itu bisa dibilang saya puncak-puncaknya menjadi juara di Sumatera. Bukan hanya di Provinsi Riau, tapi saya bisa menjadi gelar saya itu juaranya Sumatera. Ya, sudah diperhitungkan satu Sumatera lah ya, sudah bukan Iya, provinsi ya. Berarti itu bukan. kan selangkah lagi nasional, betul ya? Iya, Dan kecelakaan itu merenggut semuanya, karena udah pasti Anda nggak mungkin bisa bertanding lagi di dalam apa namanya pertandingan event nasional yang dalam tanda petik normal gitu ya, bukan iya. paralimpik ya, tapi yang olimpiade yang normalnya gitu ya. Mm. Boleh ya ini dalam momen ini saya minta izin Kak Ratri kalau kita harus mengingat kembali ya. Pada saat Anda tahu Anda tidak bisa lagi berkarir sebagai atlet yang sudah Anda geluti selama 20 tahun. Karena kan setahu saya usia 20 waktu itu ya. Iya, Kecelakaan 20. 2011-an berarti 20 betul. Salah ya. Mm. Ya berarti kurang lebih 22 ya, 20. 20, 21. Ya 2021 dan di situ Anda mengalami eh, puncak karir ya. Boleh tahu nggak? Ya. Pertama kali Anda tahu bahwa Anda tidak bisa lagi bertanding badminton secara normal. Gimana perasaan Anda?
Waktu itu saya masih posisi saya kecelakaan aja masih bersyukur, Pak. Saya capek di badminton gitu, masih gitu saya bilang sama mama. Jadi justru kenyataannya adalah Anda merasa ini kayak jalan keluar untuk berhenti berlatih gitu kali ya. Nggak ada yang tahu bahwa juara dunia juga pernah stres sama latihan. Waktu itu mama tuh datang, Pak. Mama tuh masih senyum. Jadi posisi saya patah-patah, kepala udah bonyok, udah darah banyak, mama senyum masih bilang semua baik-baik aja kok. Nah, ada yang sakit. Enggak, mah. Saya ngelihat mama saya tuh enggak menangis, enggak ini, tapi mereka masih senyum, masih semua tuh baik-baik aja, tenang, semua tuh baik-baik aja. Nah, saya bilang, iya mah, semua baik-baik aja kok, dan saya enggak apa-apa. Wow. Malah yang nangis-nangis itu orang-orang yang melihat atau teman-teman saya yang pada sibuk berurai air mata. Kalau saya sendiri, saya bilang sama mama, mungkin mama papa saya masih ingat, saya juga nggak nangis sama sekali, parah. Saya yakin semua baik-baik aja. Malah saya gini, aduh, waktu itu sempat terbesit gini, saya tuh capek main badminton terus, saya capek bawa adik-adik terus gitu. Dari umur saya berapa, saya selalu bawa adik-adik. Hidup saya tuh nggak pernah, mungkin di umur-umur 21, saya ngelihat mungkin teman-teman ya Farah yang mungkin ada yang pacaran, ada yang, sedangkan saya nggak, saya selalu ngapit bawa adik-adik saya terus. Hidup saya tuh digor, kegor, hanya di dunia itu aja. Dan saya benar-benar capek. Makanya saya bilang, saya baik-baik aja, Mas. Semua itu nggak ada yang merubah saya. Menarik Masih ya. baik-baik aja, masih bersyukur saat itu. Apa ya yang bisa, menurut Kak Ratri ya, kalau hari ini melihat kembali memori kejadian hari itu ya, apa ya yang membuat papa mama tuh kok biasa aja ya? Maksudnya anaknya kecelakaan, terus masih bisa senyum, masih bisa menguatkan, semua baik-baik saja ya. Nah, itu kira-kira nilai apa sih Kak di keluarga yang bisa sampai bikin gitu? Kalau yang saya dengar dari kawan-kawan, dari lihat, mereka senyum di depan saya, parah. Tapi di belakang saya mereka Oh. menangis. Tapi kan saya nggak pernah melihat, saya nggak pernah melihat langsung, saya nggak pernah. Wow. Berarti mereka sebagai orang tua tuh benar-benar giving the best ya. Maksudnya tidak ingin Nah, membuat anaknya tuh merasa terluka gitu ya, merasa ada sesuatu. Enggak ya. Keren. enggak, soalnya saya tanya, Farah, saya bilang, mama papa saya bebek aja kok gitu. Teman saya bilang, enggak ya bro, aku lihat papamu di sana mojok sendirian, sedih. Aku lihat mamamu di belakang juga nangis. Wah, nggak mungkin saya kecelakaan aja. Mama saya masih bilang semua bebek aja kok nak gitu. Mama saya masih senyum. Ya mamamu kayak gitu hanya karena nyupport kamu. Nggak mungkin posisi kamu lagi terpuruk, orang tuamu tambah terpuruk. Nggak mungkin, dia hanya Betul. nyupport kamu. Setuju. Berarti benar ya Kak Ratri bahwa orang tua tuh kadang-kadang apa yang di mulut sama apa yang sebenarnya di hati tuh kadang agak beda ya. Kayak tadi di mulut semua baik-baik saja padahal Iya. hatinya ya hancur ya. Orang tua mana yang hatinya nggak hancur ngeliat anaknya kecelakaan. Betul ya Kak Ratri? Iya, Begitu iya, juga Bapak orang Ibu. tua itu pembohong yang handal, Pak Ara. Iki siaran nasional loh Bu Ratri. Tapi nggak apa-apa, hanya di HDI kita bisa ketawa-ketawa seperti ini. Jadi benar sekali Bapak Ibu, kalau Anda waktu mulai menjalankan bisnis HDI, ada keluarga yang seolah-olah kayak menghina, keluarga yang menghalang-halangi, keluarga yang mungkin berkata kayak, alah nggak mungkin lah kamu sukses di HDI. Itu persis kayak orang tuanya Kak Ratri waktu ngeliat kecelakaan. Oh semua baik-baik saja. Dalam hatinya hancur. Seperti itu juga orang tua kita atau pasangan kita yang ketika kita mulai jalan HDI, mungkin mereka bilang, udahlah kamu ngapain buang-buang waktu, jalan MLM dan segala macamnya. Sebenarnya mereka hanya ingin kita ini sukses. Coba lihat waktu nanti kita ini sukses. Pasti mereka adalah orang pertama yang menangis dan bersyukur karena apa yang mereka bayangkan tidak jadi kenyataan. Betul ya Kak Ratri ya? Mungkin Maba sama Ibu Ya, udah mikir betul. Kak Ratri tidak akan balik ke dunia badminton. Nah, ini yang menjadi mungkin diungkapkan pada kesempatan kali ini. Lucu deh. Kak Ratri ngerasa nyaman akhirnya bisa keluar dari badminton. Yes, nggak latihan lagi, nggak dari gor ke gor. Bisa pacaran gitu. Papa mama, papa mama di belakang ternyata menangis karena melihat bahwa hatinya hancur, anaknya kecelakaan. Terus apa kisahnya sekarang malah bergabung menjadi atlet paralimpik gitu? Itu gimana dari kata yes nggak perlu latihan lagi jadi overwork. Nah ini ada yang missing link nih Kak Ratri nih. Bisa dijelasin nggak? Gimana orang yang seneng tidak jalan badminton bisa ditegur pelatihnya overwork?
Jadi pertama kali saya bergabung di Paralimpik itu, jadi saya melihat teman-teman disabilitas yang mereka punya keterbatasan jauh lebih parah daripada saya nih. Dan saya belum Boleh pernah boleh buat sedikit nama dijelasin Indonesia. nggak parahnya gimana? Ya parah-parah, mereka hanya, saya itu disabilitas, tapi saya tidak begitu ketara. Orang kalau melihat saya parah, dia nggak akan benar-benar tahu di mana saya disabilitasnya. Sedangkan teman-teman saya yang lain tuh tangannya satu parah, kakinya satu. Ada yang mereka main badmintonnya pakai kursi roda. Ada yang badan mereka tuh separuhnya tidak berfungsi dengan baik. Kayak stroke gitu ya, setengah gitu ya? Nah, kayak stroke gitu. Sedangkan saya parah walaupun kaki saya beda 11 cm, tangan saya juga nggak bisa full berfungsi dengan baik. Tapi saya selalu merasa saya ini nggak berbeda, saya baik-baik aja. Nah, sedangkan kalau yang lain itu mereka jauh lebih keter. Nah, saya sering ngomong sama mereka, saya sering ngobrol. Dan pertama kali saya mengikuti pertandingan Indonesia Open, saya bisa bawa nama Indonesia pertama kalinya. Di situ baru saya bilang sama orang-orang, saya bilang sama mama papa, sekarang saya baru mencintai bulu tangkis. Wow. Ini sepertinya momen yang mengubah life changing ya, Kak Ratri ya. Boleh tahu nggak apa yang menyebabkan Kak Ratri mau balik lagi ke Paralimpik setelah sekian tahun hidup dari umur 7 tahun badminton dan ngerasa jenuh. Lalu setelah ada kesempatan untuk tidak lagi, ya istilahnya gini lah, orang bisa ngerti lah kalau Kak Ratri keluar dari dunia bulu tangkis, bisa maklum, ya kan namanya juga kecelakaan, tangan patah, ya kan. Tapi apa yang membuat Kak Ratri balik lagi gitu loh ke jalur atlet yang hari ini lebih banyak disadvantage-nya, lebih banyak kekurangannya karena telah kecelakaan. Ya, karena kehidupan itu kan udah saya jalani bertahun-tahun, Pak. Jadi ketika saya mandek nih, sama sekali berhenti setahun, saya kan punya rasa rindu nih. Benci karena rindu gitu. Jadi pas pertama kali saya diajak main, Pak Ara, sama orang-orang organisasi olahraga disabilitas nih, yang namanya NPC Indonesia, di sana penolakan, Pak Ara. Keluarga saya bilang, Ratri ini nggak cacat, anak saya nggak cacat. Kok diajak main di olahraga cacat gitu, Pak Ara? Bukan disabilitas ngomongnya, Pak Ara, cacat katanya. Jadi papa saya bilang, lu anak saya nggak cacat. Ya. Nggak bisa. Dia bilang, enggak kok anak saya nggak cacat. Beliau memang kecelakaan, tapi anak saya nggak cacat. Saya bohong lagi, Pak Ara. Saya bilang, Pak, saya berangkat kuliah. Saya lihat di sana, Pak Ara. Saya lihat di sana orang-orang bermain pakai kursi roda, pakai ini. Terus teman-teman bilang, udah main lagi aja bro, kita kangen kok lihat kamu main badminton. Tapi saya setahun, Pak Ara, nggak pernah main badminton lagi. Saya coba main. Itu kalau bukan panggilan hati ya, setelah setahun berhenti ya Kak Ratri ya. Gak mudah ya, balik lagi ya. Terus? Nggak mudah, Pak Ara, tapi... Ya terus gimana gitu? Maksudnya apa yang bisa dibagikan dari momen... Saya bertanding, Pak Ara. Kenapa, Kak? Biasanya saya melihat dalam gedung itu, di pertandingan itu, saya lihat orang yang pakai kursi roda, saya melihat ada teman-teman yang tangannya hanya satu, mereka bertanding, kan saya sadar Pak, tangan satu tuh keseimbangannya sangat sulit di bulu tangkis. Saya melihat, ya udah saya coba main, saya coba bertanding gitu. Saya bilang sama organisasi, oke, saya coba main. Pertama kali saya menang di situ dan saya langsung kepanggil di pelatnas. Soalnya beruntungnya saya parah, saya mempunyai dasar dulu. Walaupun saya disabilitas, tapi saya dasarnya memang saya atlet bulu tangkis. Saya bukan terlahir disabilitas baru mengenal bulu tangkis, enggak. Saya sudah mengenal bulu tangkis dan saya baru disabilitas. Bagi Kak Ratri ini beruntung, bagi kebanyakan orang ini musibah. Ya, banyak orang bilang ini Kak Ratri, ya lu enak emang dalam tanda petik udah lahir begitu. Jadi dari kecil udah biasa begitu, ya wajar Anda berolahraga dengan kondisi begitu. Tapi saya kan orang normal yang kecelakaan. Saya nggak minta hidup sebagai disabilitas. Tapi Kak Ratri, saya tahu sekarang kenapa Anda bisa jadi juara. Karena ketika hal itu pun menimpa Anda tidak nyalahin siapa-siapa. Anda malah bilang, saya ini beruntung. Saya punya pengalaman badminton lebih lama, sehingga saya bisa memulai lebih cepat. Luar biasa. Teman-teman dicatat sekali itu sikap seorang pemenang. Bicara mengenai sikap seorang pemenang. Gimana caranya Kak Ratri dapat izin dari Bapak?
tadi Bapak bilang tuh, enggak, anak saya nggak boleh main di tempat orang cacat gitu ya, istilahnya kayak gitu ya kan. Terus gimana Kak Ratri Ya, meyakinkan Bapak untuk memberikan restunya waktu Kak Ratri mau menekuni di Paralimpik? saya bawa medali Pak Ara. Saya bawa medali pertama kalinya, saya bawa pulang. Saya bilang sama Papa, Pak, saya mau bergabung di Platnas. Saya rasa ini hidup saya gitu. Saya nyaman di sini. Saya nyaman bergabung sama teman-teman disabilitas dari seluruh Indonesia. Ini dicatat guys. Dia nggak cuma minta izin, dia waktu minta izin bawa medali ya. Jadi kalau Anda di Enterpriser HDI hari ini dilarang pasangan, kalau mau minta izin jangan datang sekarang. Datang tuh sambil bawa tiket leadership. Hasil. Iya, sayangku aku izin ya jalan HDI, ini ada 2 tiket kapal pesiar, itu pasti diizinin gitu ya. Ternyata sama kita taktiknya ya. Iya. Ya kan datang tuh bawa bonus, ya sayangku aku izin jalan HDI ya, ini masuk 10 juta bulan kemarin, pasti diizinin kalau kayak gitu ya Karat. Oh itu rahasianya bawa medali. Oke. Karatri, saya mau tanya lagi nih. Waktu pertama kali Anda kan memupuk latihan ya, mulai dari apa aja Kak ikannya? SEA Games ya, SEA Games Paralimpik ya, Ya, ASEAN. ya. Terus sampai ASEAN akhirnya ke Paralimpik Tokyo ya 2020. Waktu Anda pertama kali jadi kontingen masuk ke dalam gedung, Anda yakin bawa pulang emas? Pertama kali saya datang ke Tokyo, masuk ke Atlet Village, di situ saya yakin parah. Saya yakin saya pasti dapat medali. Saya yakin saya pasti dapat emas. Yang membuat saya ragu itu adalah yang lawan terbesar saya itu pandemi. Saya takut kalau positif dan saya takut tidak bisa bertanding. Kalau saya selagi saya bisa bertanding, saya yakin. Trauma masa lalu ya. Udah siap-siap di cancel ya. Ini udah nyampe sana positif gitu ya, nggak boleh tanding lagi ya. Nggak bisa bertanding. Ada kejadian ya yang beberapa kali ya kayak kontingen Indonesia juga di atlet bulu tangkis kita dengar juga pernah didiskualifikasi karena di All England. Ya. Betul, bukan kitanya ya, sepesawat dengan penderita gitu ya. Iya, betul. Tapi waktu itu kepikiran bakal dapat 3 medali. Saya hanya ditargetkan, kalau jujur Pak Arah, kalau dari pribadi saya yakinnya 3 emas. Oh, Bapak Ibu memang ya sombong, yakin, bangga, beda tipis, tergantung yang ngomong. Kalau nggak ditanya tapi ngomong itu namanya sombong ya. Kalau ditanya tapi jawab, dilihat dulu mukanya gitu ya kan. Kalau mukanya begini berarti yakin lah. Kalau ya, jujur gitu. Pak Arah nih, kalau tak jujur, yakin nggak kamu nih 3 emas? Kalau ditargetkan pelatih sama organisasi 1 medali emas Pak Arah. Tapi dalam hati kecil saya, dengan proses yang saya jalani, saya yakin kok bisa 3 emas. Sebentar. Ini ada 2 hal yang menarik. Yang pertama, Bapak Ibu jangan jadikan target itu minimalis. Target itu harus yang maksimal. Kalau saya boleh menambahkan Kak Ratri ya, 3 emas itu karena maksimal ya Kak ya. Betul ya, Kak Ratri ya, cuma bisa pulang 3 emas kan sebagai seorang individu, baik di tunggal putri, ganda campuran, ya udah gitu ya kan. Putri, ganda campuran. Ya cuma 3 emas. Jadi Bapak Ibu kenapa nggak target 10 emas? Enggak, itu nggak realistis namanya. 1 orang itu 3 emas gitu ya. Udah mentok tuh di cabang bulu tangkis. Berarti target itu Bapak Ibu selalu maksimal. Itu pesan Kak Ratri yang pertama. Yang kedua ini menarik. Saya yakin karena saya percaya dengan proses yang sudah saya alami. Sebentar Kak Ratri, proses apa yang bikin Anda yakin bawa pulang 3 emas? Proses yang saya jalani Pak Ara, ketika teman-teman saya yang lain pulang ke daerah, saya bertahan di Platnas. Saya minta organisasi, saya minta pemerintah, siapkan saya hotel atau mes, dan siapkan saya tempat berlatih. Pelatih nggak mungkin ada Pak Ara kalau nggak digaji, nggak dihonor kan. Otomatis waktu itu saya bilang, siapkan aja saya fasilitas dan penginapan, saya akan membawa adik saya, kan semuanya juga atlet bulu tangkis. Saya akan merolling adik saya juga akan manggil sparring partner saya sendiri. Saya nggak akan pulang ke kampung saya mau di sini tetap berlatih untuk ajang ini. Gitu. Wah, oke. Jujur, saya speechless. Jadi, saya ulang lagi ya. Waktu Platnas dibubarkan karena pandemi, jadi semua disuruh pulang dulu ke daerah-daerah, Anda tidak pulang. Anda tidak pulang, Pak. Padahal kangen ya. Tadi ada cerita rindu ya. Maksudnya udah berjauh-jauhan bersekian lama dari keluarga ya. Rindu, Pak. Tapi saya punya tujuan, saya punya impian gitu. Saya nggak mau. Dan Anda bayar harganya nanti, ya. Saya nggak mau nanti ketika Platnas dan baru gabung,
saya nggak start duluan dong dari teman-teman saya yang lain. Sedangkan latihan aja Pak Ara, yang lain datang jam 8, saya jam 7 udah datang duluan. Tujuan saya latihan duluan. Ini kalau Bu Ratri lagi di depan saya ya, itu kayak kena gini. Satu jab, bam, bam, langsung kena strike, kebret gitu ya kan. Gimana mau jadi juara dunia kalau standarnya kita sama dengan orang biasa. Yang lain datang jam 8, saya datang jam 8. Ya Anda akan berprestasi sama gitu ya kan. Yang lain pulang kampung, saya pulang kampung. Ya Anda akan berprestasi sama. Sekarang saya ngerti kenapa dia 3 medali guys. Yang lain pulang dia stay. Ya kan, yang lain minta fasilitas, dia menuntut seminim mungkin fasilitas, tapi saya bertanggung jawab terhadap hidup dan diri saya. Wow, maksud saya, ini nggak cuma bicara soal di atlet ya, ini di semua sisi kehidupan, kalau kita punya pola pikir dan sikap sebagai seorang pemenang seperti itu. Saya rasa di semua bidang kita akan jadi juara dunia, betul ya Kak Ratri ya? Betul Pak. Ya, kalau Anda kerja lebih keras dari yang lain, Anda berani bayar harganya, Anda dedikasikan, Anda tahu apa yang Anda mau, Anda fokuskan, dan Anda bayar prosesnya, saya rasa everything can be happen. Oke, tapi Kak Ratri, sekarang saya tahu satu hal. Winners never quit. Quitters never win. Kak Ratri, 3 emas. Mohon maaf nih ya Kak Ratri. Yang 1 perak, Kak. Ketawa sih kayak gitu. Mohon maaf nih. Yang 1 perak ini Kak. Tapi saya ngerti sih Kak rasanya kenapa Tuhan izinkan Kak Ratri 1-nya perak. Bukan untuk menodai yang emas, tapi untuk membuat Kak Ratri punya emas lebih banyak. Berarti karena masih ada 1 yang perak, ini di sini nih masih ada yang belum kelar dong Kak, betul ya? Iya, jadi saya ngerasa saya masih punya tantangan, Pak. Kalau saya sudah mencapai semua 3 emas, apalagi yang mau saya kejar? Berarti sekarang boleh nggak disampaikan kepada semua rekan-rekan HDI sekalian mohon doanya, apa sih yang berikutnya ingin Kak Ratri capai? Untuk teman-teman HDI, untuk semua yang mendengarkan saya saat ini, oke, Tokyo saya 2 emas 1 perak, tapi di Paris 2024 doain saya supaya bisa merubah 2 medali emas 1 medali perak menjadi 3 emas nanti di Paris. Oh, beri tepuk tangan dong guys. Amin, Indonesia 3 emas dari Leani Ratri Oktila. Sebentar Kak, nanti rekaman ini saya kirimkan ke Koni ya. Jadi target Anda jadi 3 emas. Tapi pastilah 2 emas 1 perak ya wajar lah kalau ditarget 3 emas. Kalau nggak ditarget 3 emas sampai merendahkan yang namanya Leani Ratri Oktila. Baik, Kak Leani, thank you banget untuk semua bagi saya tuh inspiring sekali ya perjuangannya ya. Nggak cuma buat mereka yang mau atlet, nanti bisa lihat ya di rekamannya Kak Leani yang lain juga ada banyak interviewnya bahwa menjadi seorang atlet juga bisa hidup ya Kak ya. Ya. Menjadi seorang atlet bisa hidup. Ya, saya nggak bahas di sini ya, sekian miliar dari perusahaan, dari dari negara, juga ya apresiasinya segitu banyak. Ya kita nggak bahas di sini, tapi buat teman-teman yang nanya, jadi atlet bisa hidup? Bisa. Kalian ini sudah menunjukkan dari umur 7 sampai sekarang, dia tidak punya pekerjaan, hanya jadi atlet dan khusus jadi atlet, dan menjadi ratu bulu tangkis dunia. Dan yang lebih mahal menurut saya bukan medalinya, medali itu hanya pengakuan dari setiap tetesan keringat dan air mata, dari setiap keputusan, apapun yang terjadi, baik kondisi keluarga yang jauh dari kota, bisa jadi alasan, tapi Ratri Oktila tidak menjadikan itu sebuah alasan. Kondisi keuangan, raket sambungan, ya aduh Tuhan mau berprestasi aja raketnya sambungan, itu pun bukan alasan, karena dia pulang dengan medali. Lalu yang paling krusial adalah ketika dia harus menghadapi dirinya sendiri yang sudah jenuh badminton, dan dia juga harus diberikan alasan dan jalan keluar berupa kecelakaan. Tapi dia bangkit dan dia bertransformasi menjadi orang yang dulu cuma ikut badminton, sekarang jadi mencintai badminton. Dan bagaimana pandemi yang sempat membuat dia down, pelatnas dibubarkan, tapi dia tetap bertahan dengan tujuannya. Dan akhirnya layaklah hari ini seorang Leani Ratri Oktila. 3 medali Paralimpik. 2 emas, 1 perak. Yang akan dia tebus di Olimpiade 2024. 3 emas. Kami doakan sukses selalu, Bu
Bu Ratri, Bu Leani Oktila, sukses selalu untuk Anda dan kami juga mohon doanya. Terima kasih untuk inspirasinya hari ini. Kami juga akan buktikan kami akan menjadi enterpriser terbaik, world class enterpriser HDI. Thank you semuanya, Bu Leani. Sampai jumpa teman-teman yang lain di acara selanjutnya. Selamat pagi, Go Royal Crown.